Wow, Apa yang terjadi? straight red card diberikan pemirsa. Jadi Kecepatan dan bola ke depan pemirsa. Oh! Sakitan sepertinya. jangan yang terjadi menjadi sebuah tangan bebas. Dan masih ada penyelamatan dengan menggunakan kaki. Mauricio Souza blak-blakan kagum dengan kekuatan Persib. Duel panas yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api menyisakan pengakuan jujur dari pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, yang tak segan memuji kualitas lawannya. Juru taktik asal Brazil ini secara blak-blakan mengungkapkan kekagumannya terhadap kekuatan skuad Persib Bandung yang disebutnya sebagai salah satu yang terbaik di kompetisi musim ini. Souza menyoroti bagaimana Persib membangun tim dengan investasi besar-besaran, mendatangkan deretan pemain berlabel tim nasional hingga legion asing berkualitas tinggi, yang membuat permainan Maung Bandung begitu solid dan sulit ditembus. Baginya, menghadapi Persib di kandang mereka sendiri adalah ujian terberat yang menuntut konsentrasi penuh sepanjang 90 menit karena satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal di hadapan ribuan bobotoh yang tak henti memberikan teror mental. A gente sabe da qualidade do time, sem dúvida nenhuma, é time que deve ter o maior investimento da liga. Vários jogadores da seleção. Di sisi lain, sebelum laga bergulir, Bojan Hodak telah mewanti-wanti anak asuhnya untuk tetap menjaga kepala dingin di tengah panasnya atmosfer El Clasico ini. Pelatih berkepala pelontos itu sangat menyadari bahwa laga ini bukan sekedar pertaruhan gengsi semata, melainkan duel krusial yang menjadi penentu siapa yang layak bertahta sebagai pemuncak klasmen BRI Super League paruh musim ini. Ini merupakan salah satu derby terbesar di Asia Tenggara. Karena itu, saya tidak perlu memotivasi lagi pemain. Saya justru harus membuat mereka lebih tenang dan jangan terlalu emosional, ujar Bojan Hodak. Pesan untuk tetap dingin menjadi mantra yang terus didengungkan agar para pemain tidak terpancing emosi yang bisa merusak skema permainan yang sudah dirancang matang. Ketenangan mental inilah yang diharapkan menjadi kunci untuk meredam agresivitas lawan sekaligus mengendalikan tempo permainan di momen-momen kritis. Di samping itu, Bojan Hodak sebelumnya juga berharap laga ini bisa meneruskan rekor tak terkalahkan saat bermain di kandang sendiri. Namun, terlepas dari laga ini, pertarungan taktik dan mental antara kedua pelatih ini benar-benar menyajikan tontonan kelas atas yang menegaskan mengapa laga ini selalu dinanti oleh jutaan pasang mata di seluruh negeri. Duel panas Tom Hai dan Jordi Amat di laga El Clasico. Laga El Clasico kali ini menjadi panggung pembuktian bagi dua jenderal lapangan yang memiliki reputasi mentereng dan pengalaman internasional segudang. Sorotan utama tertuju pada duel sengit di lini tengah dan belakang antara Tom Hai, sang metronom Persib Bandung, melawan Jordi Amat, palang pintu tangguh andalan Persija Jakarta. Pertemuan kedua pemain keturunan timnas Indonesia ini menyajikan tontonan berkualitas tinggi, di mana visi bermain Tom Hai beradu langsung dengan ketenangan dan ketangguhan Amat dalam membaca serangan. Di BRI Super League musim ini pun, kedua pemain tersebut juga mendapat kepercayaan pelatih untuk menjadi pilihan utama. Statistik menunjukkan jika Tom Hai sudah menjalani 13 laga dengan catatan 1 gol serta 2 assist, sedangkan Jordi Amat mencatatkan 14 laga dengan mencetak 2 gol. Tom Hai, yang dikenal sebagai pengatur tempo ulung, tampil elegan mengalirkan bola ke segala penjuru lapangan, mencoba membongkar rapatnya pertahanan Persija. Statistik mencatat, Tom Hai memiliki akurasi umpan dan visi bermain di atas rata-rata, menjadikannya kunci permainan Persib. Namun, Jordi Amat tak kalah gemilang. Dengan segudang pengalamannya di Eropa, ia mampu mengorganisir lini belakang Persija, memenangkan duel-duel udara, dan memberikan rasa aman bagi rekan-rekannya. Setiap kali bola berada di kaki Hai, Jordi Amat seolah menjadi bayang-bayang yang siap memutus aliran bola, menciptakan pertarungan individu yang sangat intens dan menarik untuk disaksikan di setiap jengkal lapangan. Tom Hai yang baru pertama kali merasakan atmosfer gila El Clasico Indonesia, tampil dengan ketenangan luar biasa, layaknya seorang dirijen orkestra yang mengatur ritme permainan timnya di tengah gemuruh stadion. Umpan-umpan terukurnya berusaha membelah pertahanan lawan, namun Jordi Amat dengan segudang pengalamannya di Eropa mampu mengorganisir lini belakang Persija untuk meredam setiap ancaman yang datang.
Kualitas kedua pemain ini benar-benar mengangkat level pertandingan menjadi lebih berkelas, membuktikan bahwa kehadiran mereka di Liga Indonesia memberikan warna tersendiri. Duel fisik dan adu strategi antara keduanya menjadi bumbu penyedap yang membuat laga ini terasa semakin panas dan penuh gengsi. Siapapun yang memenangkan duel individu ini jelas memberikan kontribusi masif bagi timnya dalam laga yang sangat menguras emosi dan tenaga ini. Bojan Hodak sindir I-League terkait pola pemilihan wasit. Di tengah gemuruh sorak-sorai penonton dan ketatnya jalannya pertandingan, ada satu narasi tajam yang tidak bisa kita abaikan begitu saja terkait sosok pengadil di lapangan. Bojan Hodak dengan gaya bicaranya yang khas dan tanpa basa-basi kembali melontarkan sindiran yang menohok kepada operator kompetisi I-League mengenai pola penunjukan wasit dalam laga-laga big match. Pelatih asal Kroasia ini menyoroti sebuah fenomena yang menurutnya menjadi tradisi aneh, di mana setiap kali Persib menjamu Persija di Bandung, wasit asing hampir selalu didatangkan untuk memimpin laga, seolah meragukan netralitas wasit lokal. Namun, hal sebaliknya terjadi ketika Persib yang harus bertandang ke markas lawan, di mana wasit lokal justru yang kerap diberikan mandat. Pernyataan kritis ini bukan tanpa dasar, melainkan bentuk keresahan akan standar ganda yang bisa mempengaruhi psikologis pemain di lapangan yang sedang bertarung mati-matian demi harga diri klub. Lalu Mauricio Souza yang turut menyinggung peran teknologi VAR dan kinerja wasit sebelum laga dimulai. Souza menekankan bahwa di laga dengan tensi setinggi ini, di mana setiap detik sangat berharga, keputusan wasit dan intervensi VAR haruslah presisi dan tidak boleh menjadi sumber masalah baru yang merusak ritme permainan. Kedua pelatih ini meski berada di kubu yang berseberangan, sepakat bahwa kualitas perangkat pertandingan adalah elemen vital yang menentukan hasil akhir dari sebuah duel taktik tingkat tinggi. Kita melihat sendiri di lapangan bagaimana setiap tiupan peluit menjadi momen yang mendebarkan, memicu protes dan emosi yang tidak dikelola dengan baik, bisa meledak menjadi kericuhan yang tidak diinginkan. Integritas pengadil lapangan benar-benar diuji di hadapan puluhan ribu saksi mata yang hadir di stadion maupun jutaan lainnya di layar kaca. Sebagai supporter yang menginginkan kemajuan sepak bola nasional, kita tentu mendukung sikap kritis pelatih yang menuntut keadilan dan konsistensi dalam setiap keputusan wasit. Pertandingan sebesar El Clasico ini seharusnya menjadi panggung bagi para pemain untuk unjuk gigi, bukan menjadi panggung bagi kontroversi keputusan wasit yang merugikan salah satu pihak. Keresahan Hodak dan Souza adalah alarm bagi operator liga untuk terus berbenah dan memastikan bahwa faktor non-teknis tidak lagi menjadi penentu hasil akhir sebuah pertandingan besar. Kita menuntut agar di masa depan, kualitas kepemimpinan wasit bisa setara dengan kualitas permainan yang ditunjukkan oleh kedua tim di lapangan. Semoga evaluasi menyeluruh segera dilakukan oleh pihak terkait agar setiap laga yang dijalani Persib Bandung benar-benar berjalan fair play dan hasil yang didapat adalah murni buah dari kerja keras dan strategi, bukan karena faktor keberuntungan dari keputusan pengadil.